pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbicara tentang stunting di Kota Binjai. Jadi kalau talk show sebelumnya di bulan lalu itu membahas terkait pencegahan stunting melalui dapur sehat di kampung berkualitas. Nah, talk show untuk hari ini pagi ini adalah kelanjutannya. Bagaimana sebenarnya dahsyat kampung keluarga berkualitas atasi stunting dengan feeding rules pada makan sehat anak. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan, ada ibu kita yang cantik nih, Ibu Melani Fabiola Harahap, SST MKM sebagai penyuluh KB ahli pertama Dinas PPKB Kota Binjai. Selamat pagi Ibu Melani. Pagi Mbak Retno. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Waduh. sehat-sehat anak gadis. Sehat-sehat anak gadis. Aduh, sehat-sehat manja kalau Kan gitu Bu. doa ya, doa harus yang baik-baik ya. Benar, kan? setuju. Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga ada dokter ganteng kita juga di sini. Ada Dokter Budi Andri Ferdian SPA, spesialis anak, staf medis fungsional, dokter spesialis anak, Rumah Sakit RSUD ya, Dokter RM Zulham Binjai. Selamat pagi, dokter. Saya manggilnya dokter apa? Andri atau dokter Budi nih? Dokter Budi aja. Dokter Budi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Nih wajah dokternya fresh ya, kayaknya inner beauty dan outernya nih kelihatan karena mungkin makanannya sehat kali ya, Dok ya. Saya sehat anak muda ya. Yang dilihat anak-anak terus. Oh, karena anak-anak terus. Oh, itu ngaruh ya, Dok ya? Ngaruh. Oh, sangat Iya. ngaruh. Oke, baik. Dok, ini akan menarik sekali dan juga Ibu Melani. Kita akan bahas bagaimana sebenarnya atasi stunting dengan feeding rules Iya. atau pola makan sehat anak. Kalau bulan lalu kita sudah bahas ini terkait dengan tadi Ibu Melani dapur sehat atasi stunting dahsyat ya. benar. Nah, kemudian kali ini kita pengen tahu lagi nih, sebenarnya dari yang terjadi di lapangan langsung Iya. gitu ya Bu ya, problem apa yang sering muncul ketika dahsyat ini sudah terbentuk, kemudian anak-anak atau ibu-ibu masih belum juga nih perhatikan makan menu anaknya dengan baik. Silakan Ibu. Jadi sebenarnya kan dasar itu kan dibentuk supaya jadi wadah ya, wadah edukasi juga kan. Karena kegiatan-kegiatan di dapur sehat atasi stunting itu bersama dengan kader-kader di sana itu ada kegiatan edukasi gizi, ya kan. Ada ahli gizinya juga tuh di sana. Ya. Nah, kemudian ada langsung mengolah makanan yang baik itu seperti apa, memilih bahan pangan yang sehat seperti apa, tentunya yang diutamakan bahan pangan berbasis kearifan lokal ya, supaya lebih murah dan lebih gampang ditemukan. Sama satu lagi pemantauan tumbuh kembang anak yang menjadi sasaran dasar tadi ya. Setelah diberikan edukasi, setelah diberikan menu makanan yang sehat, itu ada perkembangannya enggak? Supaya bisa mempercepat penekanan angka stunting di Kota Binjai kan seperti itu. Nah, ketika kita bertemu nih dengan banyak ibu ya, dengan banyak sasaran, memang kita ketemu beberapa masalah nih terkait dengan pola makan. Biasanya itu masalah yang sering terjadi adalah berat badan anak gak naik-naik, Oke. kan? Turun nanti misalnya naik 2 ons, bulan depan turun 3 ons. Oke. Rugi dong ya 1 ons ya. Nah seperti itu, atau bertahan gak naik-naik lagi, setelah turun gak naik-naik 2 Oke. bulan 3 bulan gak naik-naik. Pemicunya apa? Nah itu tadi, Nah. jadi kan kita tanya nih ibunya nih, kok bisa gitu, apakah anaknya sering sakit? Sebenarnya kalau dibilang sering sakit sih enggak juga sih Bu, jadi malas makan. Anak saya tuh malas makan. Oke. Jadi kalau udah lihat ibunya pegang sendok, udah tutup mulut, tuh namanya GTM. Gerakan tutup mulut ya. Atau nanti ditelan tapi nggak ditelan, dilepeh. Oke. Ya kan, masuk sebentar dikunyah dilepeh, ya kan. Atau satu lagi nih yang paling sering juga nih Mbak Retno, pilih-pilih makan. Oke. Harus ayam goreng. Kalau nggak ayam goreng nggak mau makan. Oke. Gitu. Jadi masalah-masalah itu sering kita temukan di dasar. Makanya kan kita itu kan di dapur dasar punya ahli gizi juga ya, yang biasanya sering kita ajak untuk diskusi, ini kira-kira bagusnya gimana gitu ya. Nah makanya ternyata kita cari-cari tahu itu terkait dengan pola asuh orang tua ketika memberi makan. Ternyata ada hubungan, sangat berhubungan ya. Ada beberapa hal ternyata yang mungkin tanpa disadari orang tua itu menjadi pemicu anaknya jadi seperti itu. Oke, pola asuh yang salah, yang ketika kurang tepat ya, yang kurang pada tepat saat pada saat memberi makan. memberi makan. Seperti apa misalnya?
Ya misalnya anak-anak itu karena pilih-pilih makan. Nih orang tua kan paling takut nih kalau anak nggak makan. Takut anaknya lapar gitu ya. Jadi ketika anak menyukai satu makanan tertentu, dibiarin aja, yang penting kenyang. Oke, jadi itu akan terus Nah, berlanjut. jadi itu terus gitu. Jadi kalau nggak makan bakso bakar, nggak mau makan. Oh, Nah, misalnya seperti itu. tapi itu sebenarnya Ya cemilan kan? ya dok ya? Nah Iya. itu, kalau nggak ada ayam goreng nggak mau makan, kayak Oke. Upin Ipin ya kan? Harus ada ayam goreng gitu. Oke. Nah, harus mie, harus Hmm. mau makan. Nah, Kita sensor tit tadi itu ya. oh, maaf, nggak di-endorse. Itu merek ya. Nah itu, jadi karena orang tua itu paling takut kalau anaknya nggak makan, takut lapar. Jadi ketika anak terlihat menyukai satu makanan tertentu, dibiarin. Mhm. Akibatnya jadinya pilih-pilih makan. Oke, oke. Baik, jadi sebenarnya tanpa disadari oleh ibu, sebenarnya pola perilaku pada saat memberi makan kepada anak sangat punya kontribusi besar Iya, terhadap tumbuh kembang anak dan pada saat mereka selera untuk makan, begitu ya, Dok, benar. Ibu Melani ya. Nah, dokter kita boleh sharing. Ternyata edukasi seperti ini sudah dilakukan, tapi meskipun terkadang pada saat di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu Ibu ya. Benar. Nah, sebenarnya perlu juga diedukasi nih buat pendengar Kardopa, juga pendengar yang saat ini juga mendengarkan kita di live streaming, bahwa sebenarnya untuk melihat gizi anak itu sudah tercukupi sehingga kita bisa mengurangi atau meminimalisir risiko stunting ini, bagaimana apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi saya sebenarnya senang juga diajak hari ini ya, karena memang feeding rules. Jadi feeding rules ini memang topik kita hari ini, bagaimana memberikan aturan makanan kepada anak-anak setelah masa pemberian ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu kan usia 5 sampai 6 bulan ya. Nah, jadi kadang-kadang memang feeding rules ini yang kadang-kadang di lapangan, di masyarakat secara praktis ternyata memberikan tekanan pada anak gitu supaya anaknya mau makan. Karena prinsip dasarnya kan itu, anak mau Betul. makan gitu. Padahal sedangkan makan sendiri itu juga sebenarnya proses pembelajaran yang masih paling sederhana dulu dari pasca pemberian ASI eksklusif. Iya. Anak-anak itu harus kenal dengan tekstur makanan, dengan rasa makanan, bagaimana warna penyajian, kemudian mood makannya juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi sampai Kan sedetail itu ya, sampai Dok ya? sedetail itu sebenarnya harus diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar masalah diberi makan, nah kamu harus mau makan gitu ya. Oke. Jadi ini yang termasuk feeding rules itu tadi, Dok? Jadi feeding rules itu memang agak banyak ya, ada 10 poin yang bisa saya terangkan di sini. Pertama, kita membuat jadwal yang teratur, ya kan. Jadi anak itu paling tidak harus dikenalkan jadwal 3 makan besar, dua makan selingan. 3 makan besar itu makan pagi, Siang. kemudian snack, Snack, oke. antaranya, kemudian makan siang, kemudian snack sore, kemudian baru makan malam. Kemudian batasi waktu makannya jangan lebih dari 30 menit. Nah, kadang-kadang itu kan kalau di lapangan kelihatannya ibu-ibu itu dengan porsi makan, mungkin makan orang dewasa ya, makan bapaknya gitu, anaknya mesti habis Dipaksakan ini, masuk ke lambung anaknya Iya, gitu. iya betul. dan akhirnya dengan makanan yang sebanyak itu kadang-kadang tempo pemberian makanannya sampai lebih dari 30 menit kan Betul. gitu. Anaknya sampai lari-lari, dikejar-kejar keliling lapangan. Pengalaman nih kayaknya. Pengalaman gitu. Kalau saya dulu waktu malah dari Medan ke Binjai ke Medan, nasi Oh, itu ya? belum habis-habis itu nasinya. Nah, kemudian memberikan cemilan sebelum jam makan besar tadi itu ya. Jadi cemilannya lumayan berat. Malah termasuk diberikan susu formula, karena di masyarakat kan gini, orang tua mikir kalau nggak mau makan udah deh dikasih susu aja cukup nih gini ya kan. Akhirnya dengan pemberian susu itu, apalagi susu memang agak terasa manis, memang mengenyangkan, tapi Betul. kenyang itu kenyang palsu. Kemudian kandungan gulanya juga kan tidak baik juga ya, karena sudah terlalu sering kita memaparkan anak sama dengan gula. Kemudian tidak ada boleh ada paksaan untuk menghabiskan makan.
Jadi kadang-kadang anak-anak itu mendengar bunyi sreng-sreng, bunyi apa namanya, Sendok ke piring. sendok ke piring aja Sendok. udah stres duluan Trauma gitu, ya. trauma dia ya kan, Mhm. dengar teng 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 aja dia udah, ini dia mau makan ini, mau dipaksa makan ini sama Harus habis harus nih. Harus habis nih habis. gitu Oke. kan. Oke. Aha. Kemudian menyingkirkan distraksi saat makan. Jadi distraksi itu yang paling Sering sering sekarang ini. kita hadapin sekarang ini ya, apalagi bukan kalau enggak handphone gitu kan. Mhm. Nonton streaming ya kan, apalagi nonton kartun, termasuk juga TV sebenarnya. Karena kan memang ada anak-anak yang saya perhatikan gitu, orang tuanya kalau nggak nonton kartun dong, Anaknya anaknya nggak nggak mau mau Lari, makan makan, nggak gitu ya. makan gitu. Oke. loncat-loncat. Betul, Nah, betul, itu. betul. Mhm. Nah, kemudian jangan membiasakan memberi makanan dengan imbalan gitu. Kalau habis nanti dikasih permen Mhm. gitu, Es krim es misalnya krim gitu ya, misalnya Dok ya. gitu. Karena ada beberapa anak-anak akhirnya baru mau makan karena dikasih iming-iming tersebut gitu kan. Nah, jadi habis ini sebenarnya juga memberikan kebiasaan makan yang buruk dengan kejadian begitu. Kemudian kalau bisa sih nggak apa-apa dikasih dalam porsi kecil gitu. Makanya tadi saya terangkan dari awal bahwa porsi makan anak-anak itu ada gitu ya. Jadi walaupun porsinya kecil, tapi mungkin kalorinya agak ditinggikan, agak tinggi. Jadi salah satu caranya ya memberikan lemak gitu kan, sumber lemak seperti kalau yang paling gampang mungkin melelehkan margarin Mhm. atau diberikan mentega atau kuah-kuah santan gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, kan namanya masih mengenalkan rasa. Anak-anak memang belum tentu langsung mau Suka ya. suka gitu. Mhm. Kemudian semangati untuk anak makan sendiri. Jadi kadang-kadang Semangat gitu ya. Iya, semangat anak mama. Jadi saya udah pernah itu lihat videonya di YouTube. Jadi rupanya anak ini dalam porsi yang kecil itu diberikan ibunya potongan buah kecil-kecil lah ya, supaya Oke. bisa dikunyah anaknya, Dipotong-potong dadu dipotong-potong gitu dadu ya. gitu Mhm. kan, dengan penampilan menarik. Jadi bermacam-macam buah gitu kan. Jadi anaknya kenal rasa melon, rasa Ya. pepaya, mungkin rasa buah pir, rasa apel, mangga gitu ya. Jadi anaknya, oh habis ya, mau ya kayak gini. Mhm. Sekali lagi nak ya, tambah ya nanti itu ibunya kan. Udah itu jangan mengelap mulut anak sebelum habis makanannya kan. Nah, Kadang-kadang itu kan sering kita lakukan ya ah, ibu-ibu ya. Jadi anak belum ah, selesai makan makan langsung dilap dilap, mulutnya. iya. Itu efeknya seperti apa emang, Dok? Ya, itu jadinya kayak memberikan sugesti sama anak bahwa itu akan bahwa sesi makan waktu itu harus diselesaikan saat itu juga gitu kan. Mhm. Jadi itu Mhm. kayak kode sama dia. Kemudian kadang-kadang dengan mengelap itu memang ada anak-anak sih kalau kita hadapkan sesuatu ke mulutnya itu dia kayak gerakan tutup mulut gitu kan. Apalagi memang lap itu langsung dihadapkan ke mulut dia gitu, jadi dia kayak jengah gitu Mhm. kan. Mhm. Jadi nggak suka, anak-anak memang nggak suka kalau gitu ada sesuatu langsung dihadapkan ke mulutnya. Nah itu juga jadi akhirnya mengurangi Mempengaruhi. moodnya untuk Mhm. makan gitu. Mhm. Jadi itu Mhm. kayak kode sama dia, cara makan kamu salah gitu, kotor, jorok gitu kan. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa dia agak beslemak gitu kita Selemak bilang, kali kata orang Medan beslemak ya. orang Medan ya. Gitu. Oke, jadi ini dia terkait dengan feeding rules tadi ya Iya. Dok ya, bagaimana pola makan sehat anak ini sebenarnya bisa diperhatikan dan disiasatin. Waktu bulan lalu itu saya sempat ngobrol bahwa ternyata di dapur sehat ini juga luar biasa sekali Bu Melani. Ikan lele kemudian diubah jadi kayak semacam abon. Iya, betul. Nah, jadi memang kreativitas itu juga bisa membantu sebenarnya ya, bagaimana si anak mau makan dengan lebih baik, begitu Ibu. Betul, Mhm. betul banget. Oke. Jadi memang selain feeding rules yang tadi disampaikan oleh Dokter Budi ya, untuk ibu-ibu nih, emak-emak pejuang isi piringku ya. Hey. Keren nih istilahnya, mama piringku, pejuang pejuang isi isi piringku. piringku. Oke, oke. Memang sepertinya selain kreativitas, Mhm. paling penting itu juga adalah mau meluangkan waktu untuk belajar. Oke. Tapi sekarang ibu-ibu udah sibuk nonton drakor, sibuk nonton segala macam. Itu tantangannya Mbak Retno, itu tadi tantangannya. Jadi
Saya pikir ya kalau soal kreasi menu, sekarang udah gampang banget kita cari. Tinggal cari Mbah. di gadget aja ya, tanya sama Mbah ya. Keluar semua ya kan, olahan Oke. tahu, Hmm. telur ya Mhm. kan, gampang-gampang mudah-mudah. Tapi pertanyaannya adalah, pertama, ibu punya waktu nggak? Apalagi kalau yang satu rumah balitanya 3. Nah, itu makanya penting menjaga jarak ya kan Iya, dok ya. Sekalian nih Oke. promosinya ya. Itu pentingnya anaknya nggak menjaga kejar tayang jarak. ya. Iya Iya. kan. Bayangkan kalau dalam satu rumah balitanya 3. Mm. Jaraknya Punya dekat-dekat waktu lagi. nggak ibunya ngolah tahu Waduh. tadi? Ujung-ujungnya pesan online. Ya Betul. kan dok? Atau Yuk. masak seadanya aja Betul. gitu ya. Kan lagi ada kode promo. Nah itu, saya teringat yang tadi dok, Dokter nggak boleh dokter kayaknya sebut merek. Makanya nggak boleh merek. dokter kebiasaan kayaknya punya kebiasaan apa nih? Cari yang Iya. promo ya, Dok? Jadi Tapi Mbah itu nggak boleh dibilang ya? Oh, kenapa? Mbah itu nggak boleh dibilang. Mbak boleh. Oh, boleh. Boleh, nama Mbak boleh. Tapi kalau yang tadi itu agak kita Oke. sensor. Ini takutnya pendengar kepo, apa sih? Mbak Google ya. Mbak Google. Jadi kan kalau feeding rules tadi kan memang sebenarnya sih kalau menurut saya itu memang bisa dilaksanakan sih asal ada kemauan ibunya Iya. sabar, itu yang penting, Hmm. ibunya harus sabar. Nah tapi kalau untuk mengolah menu makan yang tadi kata Mbak Retno yang dari ikan lele jadi abon, ya kan? Bahkan itu saya pernah lihat ya di YouTube itu inovasi dasar salah satunya adalah memanfaatkan sisa tulang ikan kakap. Wah, itu kan keras. Ikan kakap keras loh tulangnya. Iya, dapat Diapain tuh? penghargaan Diolah inovasi menjadi dasar. Tulang ikan kakap itu kan tinggi protein ya dok ya, Hmm. tinggi kalsium juga Kalsium katanya. juga. Nah, Mhm. jadi itu diolah jadi tepung. Oh, Jadi micin. dihancurkan ya. Diolah jadi Micin tepung. yang Heeh. Tepung itu alami. diolah lagi jadi makanan Oke. gitu. Jadi Mhm. kayak tepung ikan lah itu kira-kira seperti itu. Hmm. Pertanyaannya itu tadi, kembali lagi. Pertama, ibunya punya waktu nggak buat belajar? Ibunya sabar nggak mengolahnya? Kan Mhm. begitu. Mhm. Nah, jadi supaya punya waktu, punya energi, dan kreativitasnya keluar, Iya. nah ini perlu pengaturan jumlah anak dan jarak anak. Karena kalau anaknya terlalu deket banyak, Mhm. jangankan mengolah tulang ikan kakap jadi tepung, mandi aja nggak sempat Mbak Retno. Betul. Jadi Betul. kayak gitu, yang satu lagi di masyarakat yang paling gampang ya, Mm-mm. kayak pengenalan air tajin. Iya, Ya, air tajin. tajin itu kan sedikit ada rasa nasi. Mm-mm. Mhm. Jadi di umur-umur 4 bulan, 5 bulan, jangan nanti begitu umur 6 bulan pasca habis ASI eksklusif baru anaknya dikenalkan dengan rasa nasi. Nah, itu yang sering jadinya GTM kayak Menolak dibilang jadinya dokter. ya, menolak. Jadi ngasih makanannya itu macam ketemu perang dunia jadi kan. Drakor, kalah drakor. Drama, Jangan dong. anaknya drama Oh, gitu, drama gitu. queen anaknya ya kan. Terus habis itu ibu-ibu nggak usah takut mengenalkan rasa gula sama garam ya, cuma memang secukupnya aja. Mungkin kalau dirasakan manis seperti lidah kita orang dewasa ya enggak gitu, cuman secukupnya aja kalau untuk kadar anak-anak. Kemudian pengenalannya, oh tadi yang paling gampang membuat kaldu misalnya. Kaldu ini kan bisa menambah rasa makanan. Betul. Nambah gurih. Jadi kadang-kadang kalau anaknya, iya dong anak saya dikasih sop sayur, tapi dia nggak mau gitu kan. Ya ibu udah ngerasain nggak sop sayur buatan ibu enak atau enggak gitu kan. Karena kadang-kadang kalau bikin sop itu yang bikin enak karena ada rasa kaldunya. Kaldunya, betul. Tapi habis itu janganlah kaldunya kaldu instan. Kan bisa ngerebus tulang ayam, tulang sapi. Nanti kemudian air kaldunya bisa disimpan di kulkas. Nanti kapan membuat sop sayur anaknya ditambahkan gitu di dalam sop sayurnya. Oke, jadi memang kreativitas memang butuh sekali buat seorang ibu ya untuk Iya. memberikan asupan makanan yang memang berkualitas, bergizi begitu ya dok ya. Banyak tuh boleh sebut merek ya, YouTube atau TikTok kan ada tuh macam mana membuat menu sehat buat makanan anak gitu. Betul Iya. dokter.
Oke, kita akan semakin menarik membahas terkait dengan mengatasi stunting ini dengan feeding rules atau pola makan sehat anak, terutama nih buat emak-emak pejuang isi piringku gitu ya, Iya, Ibu Melani ya. benar. Dan bagaimana sebenarnya juga pemantauan monitoring yang sudah dilakukan sejauh ini. Kita masih akan lanjutkan perbincangan spesial talk show ini, tetap bersama kami di 99,4 FM, Radio Kardopa berani tampil beda, dan juga live streaming kami di www.kardopafm.co.id. Ya, Talk Radio. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Ibu Melani Fabiola Harahap SST MKM, penyuluh KB ahli pertama Dinas PPKB Kota Binjai. Kemudian juga ada Dr. Budi Andri Ferdian SPA, staf medis fungsional dari Rumah Sakit Julham Binjai. Oke, dan yang pasti kita masih membahas terkait dengan atasi stunting dengan feeding rules atau pola makan sehat anak. Dan acara ini kami siarkan langsung dari studio mini Kardopa Binjai dan juga disiarkan secara live di Facebook Kardopa 994 FM. Oke, kita lanjut lagi nih Ibu Melani dan juga Dr. Budi. Tadi pembahasan kita sangat menarik bagaimana ternyata ibu-ibu harus benar-benar berjuang untuk bisa memberikan makanan yang terbaik buat anaknya. Karena masalah stunting ini juga akan berdampak sampai mereka dewasa. Ya, dan dalam hal ini ketika sudah dewasa, pengobatannya juga sudah tidak bisa lagi dilakukan. Begitu Ibu ya. Oke, nah dari sejumlah program yang sudah dilakukan di Binjai nih Bu Melani, Iya. kemudian ketemu masalah yang tadi menarik Dokter Budi sebutkan, anak susah makan ya, dalam masalah susah makan, kemudian pilih-pilih juga terhadap risiko kejadian stunting ini seberapa besar pengaruhnya? Besar sekali ya Mbak Retno ya. Kan begini, akan sangat disayangkan ketika seorang anak ya, lahirnya sehat. Berat badan lahirnya bahkan di atas 2,5 kilogram ya kan, dengan panjang badan juga di atas 48 cm. Ini kayaknya bisa diprediksi bakalan, kalau udah besar ini bakalan tinggi ya, Iya. bakalan Sehat lah ya. sehat gitu ya. Nah, masalah bisa dimulai mungkin pada saat pemberian ASI. ASInya kurang banyak gitu ya. Akibatnya berat badan turun, berlanjut terus sampai ke stunting. Atau bisa aja sampai ASI eksklusif bagus, luar biasa gitu ya. Sampai ASI ibunya juga berlebih-lebih, bisa jadi Betul. donor ASI gitu ya kan. Keren banget lah gitu. Nah, masalah dimulai kan akan sangat disayangkan ketika anak mulai makan, ya, mendapatkan MPASI di usia 6 bulan. Masalah-masalah makan tadi terjadi karena ibu terlambat menerapkan feeding rules, ya. Jadi anak yang tadinya lahirnya sehat, dapat ASI yang cukup, ASI eksklusif yang bagus ya, ketika mulai makan malah turun berat badannya gitu. Nah, penurunan berat badan yang dibiarkan terus-menerus ya, ketika ibu sudah kewalahan ya, sudah panik, nggak tahu lagi mau melakukan apa, akhirnya membiarkan anak untuk makan apa saja yang dia mau. Yang penting anak makan, yang penting anak kenyang. Betul. Padahal stunting ini bukan masalah kurang makan. Bukan masalah kurang makan. Bukan berarti anak yang makannya selalu kenyang bakalan bebas dari stunting. Apa dulu yang dimakan? Kan begitu ya. Oke. Makan nasi 2 piring aja, nggak pakai sayur, nggak pakai lauk pauk, ya kan? Nah, ini juga kurang baik gitu. Jadi ini bukan masalah kurang makan. Stunting ini bukan masalah kurang makan, tapi pemenuhan gizinya tidak seimbang gitu. Jadi yang ini kadang-kadang orang tua kan berpikir, yang penting anakku makan lah gitu. Mau makan bolu 1 loyang, yang penting kenyang. Ya kan dok ya, beli bolu gitu ya, 1 loyang kan kenyang tuh Mbak Retno. Karena anaknya seneng bolu misalnya sampai gitu malam ya. nggak makan lagi ya kan. Nah gitu. Atau makan es krim aja, yang penting mau makan, yang es krim kan ada susunya, kan orang suka berpikir begitu. Boleh dong es krim kan ada susunya gitu kan, ya udah makan es krim aja. Nah, jadi ini bukan masalah kurang makan, tapi masalah pemenuhan gizi seimbang tadi. Karena untuk bertumbuh dan berkembang itu tidak cukup hanya karbohidrat saja, tidak cukup hanya protein saja, tidak cukup hanya lemak saja, tidak cukup hanya sayur dan buah saja. Semuanya kan harus seimbang. Jadi Itu satu paket semuanya ya. Isi piringku tadi Mbak Retno. Jadi ini kayaknya ibu-ibu ini mas sekarang perlu cheerleaders nih untuk menyemangati supaya tetap punya energi, tetap punya waktu untuk memikirkan gimana cara menerapkan feeding rules yang benar tadi. Jadi kalau dikaitkan dengan stunting Mbak Retno,
kalau pola makan anak yang salah ini kita biarkan, ya kan, akibatnya akan mengganggu pola tumbuh kembang anak. Ya, kita kan semua tahu ya, kalau otak itu perkembangannya perlu banget protein. Nah, jadi ketika anak hanya makan karbohidrat saja, tidak cukup proteinnya, atau hanya makan sayur saja, tidak ada karbohidrat dan proteinnya, kan akan berdampak nih Betul. kepada perkembangan otaknya. Nah, ini tentu akan memperlambat perkembangannya ya, karena kan otak terkait dengan perkembangan ya. Kalau Betul. pertumbuhan kan makin tinggi, Ya. makin berat gitu ya. Tapi kalau perkembangan kan terkait dengan otak, kecerdasan motorik, begitu ya, sosialisasi, komunikasi dan sebagainya kan terkait dengan otaknya. Karena stunting ini tidak semata-mata anak pendek aja, Mbak Retno. Ya, jadi memang yang tinggi badannya tidak Iya, ideal lah begitu iya, ya. bukan cuma itu. Jadi kalau dia hanya kurang tinggi saja tapi cerdas, jarang sakit, komunikasinya baik, ya kan, banyak ingin tahunya, itu nggak stunting namanya, ya kan? Oke. Tapi yang kita khawatirkan kan sudah tingginya kurang, perkembangannya terlambat. Nah, Betul. ini yang bahaya ya kan dokter Udah ya. jatuh ketimpa tangga, masuk karet lagi. Sadis ya dok ya. Sadis banget. Nah, ini bisa nggak terjadi dari pola makan yang salah? Bisa banget. Bisa banget. Apalagi kalau terjadinya bertahun-tahun ya kan dok Iya. ya. Nah, Kalau kami dari dokter anak, Iya, biasanya dari IDAI gitu kan, kita bilang 1000 hari pertama. Iya, 1000 hari 1000 hari pertama pertama kehidupan. itu ya sampai usia 3 tahun. Kemudian tadi menyambung dengan jawaban dari Kak Melani tadi ya, berat badan turun. Jadi di masyarakat itu sebenarnya sudah beredar buku KIA, buku PINK biasanya. Iya. Nah, di buku PINK itu biasanya kalau ada pemantauan, kira-kira kalau sudah lebih dari 2 bulan, itu kan biasanya ibu-ibu tuh sering tuh bawa anaknya ke posyandu, ke puskesmas, ke praktek dokter anak gitu. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan pertama itu kok ini sepertinya ada tendensi berat badan makin turun yang nggak sesuai ya. Nah, ini kita juga harus wanti-wanti nih, jangan-jangan anaknya sudah mengarah ke stunting. Kemudian pemberian ASI. Satu lagi di sini ya itu sudah diteliti ya. Memang pemberian ASI itu memang ibunya bertujuan untuk ASI eksklusif. Tapi selama lebih dari 6 bulan itu kadang-kadang sudah ada penurunan kualitas ASI. produksi. Mungkin dikenyot anak masih ada gitu, cuman gizinya udah nggak cukup gitu ya. Makanya Nah, harus ditambah ibunya makan. karena anaknya ini dilihat nggak mau makan karena feeding rules tadi tidak diikutin, udahlah dikasih ASI saja. Yang penting kan anakku ku kasih makan. Tapi ternyata berat badannya tendensinya makin turun. Dan ini kadang-kadang luput dipantau sama orang tua gitu. Jadi itulah kegunaan dari KIA tadi. Kemudian, kurang makannya yaitu juga tadi ibunya sendiri juga kurang mau makan ya kan. Ibunya kita bilang mengeluarkan ASI. ASI itu sebagian dari protein. Rupanya ibunya ASI makannya ini saja ya kan. Mie instan dok. Mie instan. Oke. Makannya bakso gitu ya. Jadi makannya kurang bergizi gitu. Oke. Jadi ternyata itu juga tidak Memenuhi kebutuhan dari si bayi anak ya. anaknya sendiri. Nah, ini juga berlarut-larut, akhirnya kalau diikutin makin menyebabkan anaknya stunting. Aduh. Tapi tetap ya dok, untuk menegakkan anak si A, B ini stunting itu tetap harus ada diagnosa dari dokter. Oh atau- iya. ya. Tetap ada Jadi kita pemeriksaan. masyarakat juga tidak bisa langsung mengklaim ketika Wah, melihat bagus. ada Ya. balita yang mungkin kalau dilihat dari segi postur tubuh nggak ideal, kemudian dari tinggi badan dan berat badannya tidak ideal, tidak bisa langsung kita mengklaim bahwa Mengklaim ini itu ini stunting. stunting. Nah. Tetap itu yang menegakkan diagnosa adalah dokter. Betul. Oke. Iya. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Jadi untuk Anda pendengar Kardopa yang saat ini juga mendengarkan kami dimanapun berada, termasuk juga pendengar Kardopa di Binjai, silakan ini informasi yang kami sampaikan ini sepertinya memang sangat bermanfaat untuk mencegah resiko terjadinya anak-anak stunting ya. Karena ketika itu sudah terlewati masanya Tidak juga bisa dikembalikan. Semua kerusakan yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan
yang terjadi pada anak stunting itu nggak bisa kita perbaiki, Mbak. Betul. Oke. Kan kita nggak mau anaknya memang tumbuh dewasa, Iya. Mhm. bisa sekolah gitu kan. Cuman karena di 1000 hari pertama ini sudah kekurangan masalah gizi tadi, terutama pemenuhan protein sama kalori gitu. Akhirnya ya tumbuh besar, cuman nanti begitu sekolah dia anaknya on gitu. Dikasih pelajaran apapun Nggak nangkep nggak gitu nangkep ya gitu dok kan. ya. Lola, loadingnya lambat Loadingnya gitu. lambat. Oke. Jadi kalau dilihat dari tadi penjelasan dokter, kemudian Ibu Melani bahwa ternyata waktu yang cukup itu perlu sekali dilakukan oleh si ibu untuk pada saat memberi makan. Artinya kita sudah bergeser nih. Mereka anak-anak yang stunting ternyata tidak pada keluarga yang miskin atau tidak mampu. Oh iya. Nah, Iya. silakan. Jadi Itu benar kita juga sekali. ingin meluruskan bahwa stigma Stunting bahwa stunting itu tuh hanya pasti untuk dari keluarga miskin. Nah, itu Ya, tidak benar. belum tentu. Silahkan Ibu jelasin. Karena begini ya, kita kembali lagi kepada pengertian awal tentang stunting dan penyebab stunting, ya kan? Memang saat ini kayaknya kita lebih fokus kepada persoalan gizi ya dok ya. Iya. Padahal sebenarnya penyebab stunting itu ada banyak faktor loh Mbak. Nah, itu dia. Ya, mulai dari faktor sanitasi lingkungan. Wah, Nih ibaratnya kan, ini anak gizinya udah bagus sih memang, Mhm. tapi karena sanitasi lingkungannya buruk ya, tidak punya jamban yang sehat, sumber air minumnya tidak bersih, akhirnya anak sakit-sakitan dong. Ya diare, ya kecacingan. Jadi gizi yang baik tadi itu keluar Keluar. lagi gitu. Ya Mhm. stunting juga, kan Mhm. begitu ya. Mhm. Atau misalnya gizinya udah bagus, sanitasi udah bagus. Gizi sudah bagus, sanitasi sudah bagus. Orang tua ekonominya elit ya, Mhm. Mapan lah. Nah, mapan. tapi pola makannya salah. Nah, itu tadi. Ya stunting juga kan gitu ya. Mhm. Ya Mhm. kan? Mhm. Atau misalnya akses ke fasilitas kesehatannya terlalu jauh atau terlalu mahal sehingga anak menderita penyakit-penyakit infeksi yang bertahun-tahun, ya stunting juga gitu. Nah. Jadi mau semahal apapun susunya, mau sebagus apapun asupan gizinya, Mhm. kalau anak punya penyakit penyerta yang tidak segera diatasi karena jauhnya fasilitas Vaskes. kesehatan atau terlalu mahalnya fasilitas kesehatan tadi, ya stunting juga kan begitu Oke. ya. Apalagi kalau ibunya sebelum hamil sudah kek, Iya. sudah anemia. Anemia Selama ibu hamil ada pula penyakit penyertanya ya kan Iya. dok. Iya. Nah Si ibu menjaga berat badan ideal selama hamil, akhirnya kurang, jatuhnya anemia gitu biasanya kan? ketika menyusui itu jaga badan. Gitu ya. Jadi akibatnya nggak bisa ASI Badannya eksklusi. kepingin lagi kayak artis Korea. Kan? Betul, Dok. Nah, Oke. jadi memang kembali kepada penyebab stunting ini sebenarnya multifaktor sih Mbak Retno ya. Setuju. Sebenarnya multifaktor. Kalau dari sebenarnya ada sih referensinya dari Depkominfo ya yang bekerja sama dengan Depkes itu, Kemenkes, banyak sekali sebenarnya, termasuk juga dengan usia perkawinan yang terlalu Iya, dini, betul. kemudian ya tadi pekerjaan ya, kalau orang tua tidak bekerja, kerjanya moco-moco, bagaimana juga dia nanti mencukupi pemenuhan gizi sama ya pendidikan sama anaknya, itu juga harus diperhatikan. Makanya KB itu kan yang penting perencanaan Iya, ya. betul. Kemudian tadi selain penyediaan air bersih, tempat tinggal yang layak, ya kan. Kadang-kadang ya itu juga, wah kita datang ke rumahnya kayak begini, macam mana dia lembab, Ibunya TBC. ya, Waduh. nah penyakit, nah baru habis itu Menular penyakit itu. menular, ya kan. Itu juga harus kita lakukan penelaksanaan gitu ya. Jadi bukan hanya murni akhirnya stunting itu hanya pemberian gizi aja. Jadi ada banyak juga pemicunya. Departemen pendidikan pun juga bagaimana menerapkan pendidikan, sebenarnya kalau dibilang di masyarakat pendidikan seks, cuman kan nanti ininya konotasinya jadi diajarkan yang cabul-cabul gitu kan, padahal kan enggak. Betul. Gitu. Bagaimana perkembangannya itu dimasukkan di pelajaran biologi dulu, kalau dulu kita sekolah ya. IPA. Dan itu pendekatan dengan agama. Nah, di Departemen Agama juga kena. Jadi memang masalah stunting ini, kalau kita baca referensi dari Kemenkes itu, semua lapisan
kementerian kena gitu. Iya. Jadi nggak hanya Harus dikeroyok dong. Iya, Nggak hanya oh, masalah nggak hanya Kementerian masalah- Kesehatan gitu ya, Nggak enggak ya? masalah. Mhm. Nggak hanya masalah anak dikasih makan udah beres gitu Beres, Oke. masalahnya. Mhm. Jadi memang perlu ada kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Iya. Gitu ya. Dan ini harus jadi perhatian stakeholder, pemerintah, masyarakat gitu. Mhm. Jadi kayak tadi Mbak Retno kan tadi awalnya menyinggung soal ekonomi ya. Justru di keluarga yang cukup mampu, ekonomi elit ini ada beberapa masalah yang ikut memicu terjadinya kesulitan makan dan kekurangan gizi akibat pola makan yang salah ya. Mhm. Biasanya kan orang tua nih bekerja nih dua-dua nih, ya kan? Di kulkas sudah disiapin semua nih dok, udah lengkap semua nih. Udah di stok semua Udah ya di stok seminggu. semua nih Oke. makanan-makanan Mhm. bergizi sesuai dengan literatur yang disampaikan oleh Mbah. Terus kenanya sama Mbah gitu ya. Oke. Nah, dititipin sama siapa? Babysitter, Iya. ART. Nah, ini si babysitter ART paham nggak soal feeding rules? Kan Iya. gitu. Oke. Paham nggak mengolah makanan yang banyak di kulkas tadi? Mhm. Nah, takutnya nanti kan tadi Dokter Budi bilang nggak boleh lewat 30 menit. Oh, nggak habis. Si babysitternya lagi makan. Nambah berat badannya malah babysitternya, ART-nya gitu ya. Oke. Sementara pola makan anak ya tetap begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Oke, gitu. baik. Ini akan kita bahas di sesi berikutnya sebenarnya bagaimana prinsip dasar dari feeding rules ini ya dok ya. Dan pendengar Kardopa, kita masih akan lanjutkan special talk show ini disiarkan langsung dari studio mini Kardopa Binjai sesaat lagi. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Oke, pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi spesial talk show yang saat ini kami sedang siarkan langsung dari studio mini Kardopa Binjai. Dan program ini juga bisa Anda saksikan langsung live di Facebooknya Kardopa 994 FM. Saya Retno Inita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Ibu Melani Fabiola Rahab SST MKM, ya penyuluh KB ahli pertama Dinas PPKB Kota Binjai. Kemudian juga masih bersama dengan Dr. Budi Andri Ferdian SPA, staf medis fungsional, dokter spesialis anak Rumah Sakit Zulham Binjai. Oke, dan kita masih membahas terkait dengan dahsyat Kampung KB, atasi stunting dengan feeding rules atau pola makan sehat anak. Dan acara ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming kami di www.kardopafm.co.id. Oke, di sesi ini adalah sesi terakhir kita. Mungkin Dokter Budi bisa jelaskan sebenarnya apa dasar dari atau prinsip dasar dari feeding rules yang harus sebenarnya diketahui oleh para pejuang Isi pejuang piringku. isi piringku. Ya, jadi kalau dari feeding rules itu ya jangan ada distraksi, kemudian makan jangan terlalu lama, jangan ada pemaksaan makan sama anak, kemudian jangan memberikan cemilan berat kira-kira ya setengah sampai 1 jam sebelum jam makan besarnya, ya. Kemudian kita ajak anak-anak ini untuk mengenal berbagai macam rasa gitu, Oke. rasa makanan. Mhm. Jadi dia dikenalkan rasa sayur, rasa daging, rasa ikan, telur. Jadi supaya dia jangan asing gitu kalau ada dapat rasa baru. Mhm. Dan memang pengenalan makanan itu kalau bisa sih maksudnya pengenalan makanan itu bisa sampai 15 kali, 20 kali baru anak itu baru mau Terbiasa, terbiasa. bisa menerima Oke, gitu maksudnya. jadi ketika 2-3 kali ditolak sebenarnya Maksud- ibu jangan ya, Nggak langsung boleh menyerah. Jangan menyerah. Makanya Oke. dibilang pejuang kan. Betul. Jangan ada pemaksaan gitu kan. Cuman kita contohkan juga gitu kan. Nih ya, ibu makan brokolinya ya kan. Terus anak-anak mungkin kalau di brokolinya langsung dikasih ke mulutnya dia nolak. Gitu. GTM. Cuman begitu dilihatnya, Mm-mm. oh, mama mau makan, bapak Kayaknya mau makan, enak kayaknya gitu enak Mm-mm. gitu kan. Kita nggak ada maksa gitu. Cuman nanti tiba-tiba dia udah dicomot aja satu. Gitu. Cuman mungkin kalau sekali makan di lepehnya, ya udah ibunya jangan kecil hati gitu. Mhm. Mhm. Oh ya, cobaan pertama mungkin gagal gitu. Ini Besok-besoknya kayak dicoba eksperimen lagi, ya. eksperimen. Iya. Oke, dan itu juga yang dialami, saya sering sharing juga sama teman. Jadi dia anaknya senangnya makan keju sama wortel itu digabung. Ketika dikasih ikan, dia bilang anaknya nolak gitu ya, dilepeh. So, akhirnya si ibu ini tadi terbiasa terus memberikan yang seperti itu, padahal itu salah kalau gitu ya. Iya. Jadi pengenalan variasi makanan itu juga
perlu sekali. ya. Oke, baik. Nah, kami berharap bahwa semua pendengar jadi semakin tahu ya terkait dengan stunting, terkait dengan sebenarnya apa itu feeding rules yang sebenarnya juga harus sangat disikapi oleh para pejuang, emak-emak pejuang Isi piring. Oh, ya. Ini menarik Ibu Mela. Jadi kalau tadi Ibu Mela ini sempat cerita bahwa sebenarnya masalah stunting itu nggak hanya soal gizi loh, nggak hanya melihat dari postur tubuh anak jadi sehat loh. Karena yang menjadi dikhawatirkan adalah ketika anak dewasa, kemudian Kita kehilangan generasi emas. nah itu dia. Sebenarnya kenapa kita itu sangat concern ya sama stunting ya, sampai sekarang masih nggak bosan-bosan stunting lagi seksi banget gitu topik stunting ini ya. Karena itu tadi Mbak Retno, sebenarnya kita bukan mengkhawatirkan masalah tinggi badannya, tetapi lebih kepada kita kehilangan generasi-generasi emas nanti. Ya, jadi karena apa? Stunting tadi itu bukan cuma sebatas pendek, bukan semata-mata pendek, perkembangan otaknya terlambat. Nah itu dia. Jadi biasanya anak-anak yang perkembangan otaknya terlambat, ya, ini akan sulit bersaing nanti ketika dewasa mencari pekerjaan yang baik, ya kan? Sulit mendapatkan cita-cita yang dia inginkan. Misalnya mau jadi cita-citanya mau jadi aparat negara yang harus tinggi badannya ideal kan? 165 Itu udah lah nggak minimal dapet, gitu ya. Itu udah nggak dapet kan? Nah, belum lagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kecerdasan otak. Nah, itu juga nggak dapet. Nah, kemudian anak-anak yang stunting ini kalau Mbak Retno baca literaturnya, itu nanti ketika dia semakin besar, dia akan sulit berkomunikasi, Oh iya. sulit bersosialisasi, karena menjaga kontak mata aja dia susah, anak-anak stunting. Dan biasanya semakin besar dia akan menarik diri. Nah, kena lagi ke mentalnya. Mental illness Nah, ya. itu jadi memang sebenarnya stunting ini kalau kita hanya mengurusi fisiknya saja, kita dapat anak-anak yang mungkin tinggi, sehat, tapi kalau kita tidak ikut mengurusi juga perkembangannya, terutama kecerdasan otaknya yang dikhawatirkan, itu nanti gitu. Kalau saya sih melihatnya feeding rules ini ya Mbak Retno ya, tidak cuma bermakna untuk memperbaiki pola makan anak. Tapi Iya. kalau Mbak Retno resapi ya, feeding rules itu juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Betul. Ya. Contoh, kan tadi Dokter Budi bilang, memberi makan itu feeding rules pertama adalah masalah jadwal. Jadwal Iya. Teratur. Jangan hari ini makan pagi jam 7, besok jam 11, lusa nggak makan pagi. Nah, Dirapel ke makan siang. itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan loh sama anak. Betul. Membantu anak untuk meregulasi rasa laparnya gitu. Iya. Ya kan Dok? Iya, Jadi nggak nanti bersahabat dengan pada rasa saat lapar. dia lapar banget, nggak dikasih makan. Betul. Pada saat dia masih kenyang, dikasih makan. Nah, ini dia bingung jadinya karena itu. Mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan kesabaran juga. Iya. Mengajarkan untuk fokus, karena apa? Tidak boleh ada distraksi. Kalau makan ya makan aja, jangan sambil nonton YouTube, jangan Betul. sambil nonton TV. Itu juga mengajarkan anak untuk fokus. Dan itu saat ini Mengajarkan sering dia untuk dilakukan ya konsentrasi. banyak ibu ya. Iya. Kemudian mengajarkan anak bertanggung jawab, menyelesaikan makannya. Makannya jangan banyak-banyak ngasih makan anak. Jadi kalau ngasih makan anak itu jatah lambung bapak, ya. Nah, Ya nggak mungkin habis lah ya. anak tidak akan pernah bisa menghabiskan makannya. Dan ini akan mengajarkan anak tidak bertanggung jawab nanti ketika besar. Udah terbiasa dia makan nggak pernah habis. Itu Iya. bagian kecil dari mengajarkan tanggung jawab. Wow. Gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa Sebenarnya feeding rules kalau menurut saya ya Mbak Retno, ini kalau dilaksanakan oleh ibu dengan baik sejak dini, ini bagus banget. Ini sama dengan ibu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pola makan anak jadi benar, anak jadi sehat, dan terbentuk karakternya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, Betul. fokusnya, Iya. ya kan? Jadi biarkan anak mengeksplorasi makannya, mau berselema apa nih istilahnya, Bersera gitu ya. bersera, berselema gitu ya. Yang penting dia bisa menghabiskan makannya. Dan yang ini yang kadang-kadang jarang dilakukan ibu ya. Ketika anak berhasil menghabiskan makanannya, nggak pernah dipuji. Nah, pujian Tapi itu juga perlu ketika ya. makanannya nggak habis, anak dibentak-bentak. Direpetin. Ini juga merupakan salah satu bagian dari pola asuh Mbak Retno. Jadi ketika anak terbiasa makan duduk, tidak lari-lari, itu dikasih jempol. Keren gitu.
Nah, kadang-kadang kan orang tua nih baru muji kalau bisa menghabiskan makan yang segunung gitu kan. Bisa makan tapi nggak berselemak, nggak ada satu butir nasi pun yang jatuh, itu baru dianggap anaknya pintar. Padahal menghabiskan makan, ya kan, kemudian tidak minta HP ketika makan, tidak minta imbalan ketika makanannya habis, itu juga udah keren banget. Udah luar biasa ya. Oke. Memang jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Learning by doing gitu ya. Jadi Betul. memang Iya. kita sebagai orang tua memang harus lebih kreatif, lebih banyak cari tahu ya Tapi terkait sekarang dengan ada kursusnya, Mbak Retno. sudah ada kursusnya ya. 3 bulan pranikah. Oh, iya. Iya. Masuk lagi dia. Masuk lagi ya. LC Mil ya kan. Di oke. LC Mil itu sebelum menikah udah belajar, Mbak Retno. Oke. Belajar cash pro, belajar pola asuh. Nah, itu nanti di sesi berikutnya. Tuh, iya. Masuk dia. Masuk dia ya. Oke. Namanya Baik. penyuluh KB ya. Betul. Jadi memang Promosi terus. Jadi memang kalau bicara soal masalah stunting itu akan kesana kemari Iya, gitu kan, betul, akan betul. ada kaitannya semua ke Iya. Kalau banyak saya hal. menggarisbawahinya, tujuan dari penanganan stunting ini adalah mencegah kita kehilangan generasi emas, mencegah kita kehilangan lost generation nanti di tahun 2040, 2045. Jangan sampai nanti anak-anak kita calon pemimpin bangsa stunting. Aduh, jangan jauh-jauh. Jadi kenapa Udah memang saat kurang ini pintar. pemerintah cukup gencar ya Ibu ya Iya, terkait benar. dengan Sebenarnya stunting itu ini? sih tujuan akhirnya ya. Jangan nanti pemimpin bangsa kita ini calon-calonnya nanti sudahlah kurang pinter, mental illness pula ya. Waduh, bahaya itu. Tapi jangan bicara soal itu. Ini lagi tahun-tahun panas. Susah nanti. Susah. Oke, Dok, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Closing statement dari Anda, Dok. Ya. Kalau closing statement dari saya sih stunting untuk feeding rules ini ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah gitu kalau satu dua kali gagal gitu. Oke. Nah, dan pikirkan supaya anak ini mau makan ya kan, tapi tanpa ada paksaan, tanpa ada distraksi, buat suasana makan yang menyenangkan sama anak. Itulah ininya dari Oke. saya. Sampai ada istilah picky eater tadi ya, Dok Picky ya. eater. Nah, kalau mungkin ibu-ibu di sini tertarik, picky eater itu udah banyak tuh di YouTube ya, macam mana menangani anak-anak picky eater ini. Jadi supaya ya itu juga menengok YouTube itu bagian dari ini ya, bagian satu kreatif ya, kreativitas. Jangan sih drakor aja yang diikuti. Oke, jadi picky eater ini adalah sikap dari anak yang menolak makan gitu ya. Makan. Pilih-pilih. Dan Oke. ini akhirnya nanti ujung-ujungnya stunting gitu. Betul. Stunting, gizi buruk kalau lebih parah lagi. Kan? Waduh. Iya. Mhm. Kita juga Hilanglah nggak mau generasi emas kita, tadi. iya. Iya. Iya kan? Jangan orang Indonesia sih jadi TKI aja. iya, Heeh. benar. Harusnya jadi apa, Dok? Kita harus jadi bos di negara Bos di sendiri. negara. sendiri. Oke, itu baru keren. Sumber ya. daya manusianya harus lebih tinggi gitu. oke. Kayak Singapura kalau bisa Betul. ya. Dan itu bermula dari awal ya, sejak Iya, dini makan. ya. awal Nah, banget, sejak dari makan. dalam kandungan. Dari kandungan. Oke, baik Dokter Budi, terima kasih sekali waktunya Oke, untuk pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini memang bisa dipraktekkan, Amin. diaplikasikan ya buat Amin. pendengar saat ini yang Amin. mendengarkan kita. Amin. Sehat Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan Ibu Melanie closing statement Anda. Oke, saya cuma mau bilang gini, tidak ada proses pembelajaran itu yang menyenangkan. Ya. Nggak ada yang menyenangkan. Termasuk feeding rules. Ini adalah proses pembelajaran untuk anak dan juga untuk ibu sebenarnya. Gitu. Jadi tetap harus semangat, ya kan? Jaga energi ya, ibu ya harus tetap berenergi dan ibu juga harus mau belajar, harus mau meluangkan waktu kreativitasnya ya. Karena tadi itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika ibu sabar, semangat ya, menganggap ini adalah sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi orang tua yang baik ya, maka anak juga ikut belajar. Ketika ibu lulus dengan baik, anak juga akan lulus dengan baik. Oke. Kita harapkan feeding rules ini bukan cuma memperbaiki pola makan, bukan cuma mencegah stunting, tapi juga membentuk karakter anak-anak bangsa yang hebat. Hebat. Itu. Oke, itu harapan kita ya. Iya. Goalnya ke situ Ibu ya. Iya, goalsnya tetap ke situ. Goalsnya tetap ke situ. Oke, baik. Tapi tidak hanya ibu lah, peran ayah juga cukup Iya. berperan ya di seperti Oh, ini ya. Jadi benar. walaupun kami pressure-nya adalah penekanannya ke ibu, tapi ayah juga perlu dukung support nih buat ibu untuk melakukan feeding rules tadi. Setuju Iya, ya, Dokter setuju. dan Ibu Melanie. Oke, terima kasih. Masih banyak hal yang mau pengen kita obrolin ya. Tadi karena dibilang peran ayah, Kayaknya pengen sudah, nyambung sudah, lagi. Sudah selesai, sudah. Uang belanjanya ya Bu.
Uang belanjanya, Pak, tolong ditambahin buat Ibu. Itu satu poin. Oke. Satu poin. Baik, dan memang menarik sekali perbincangan ini. Terima kasih, tapi karena waktu kita juga yang sudah terbatas ya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Melanie Fabiola Harhab SST MKM, penyuluh KB ahli pertama Dinas PPKB Kota Binjai. Kemudian juga terima kasih kepada Dr. Budi Andri Ferdian SPA staf medis fungsional, dokter spesialis anak Rumah Sakit Julham Binjai, dan saya Retno Yunita bersama tim mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, jaga selalu kesehatan Anda karena sakit itu mahal. Sampai jumpa. Salam BKKBN. Dua anak sehat berencana itu keren.